dari atas di bawah bulan, menari untuk kemerdekaanku, kemerdekaan yang tak kau bisa miliki, karena hanya ada aku dan Tuhanku. Kita tahu ini adalah new content yang namanya podcast. Hey, what's up, man? Oh, shit. Ketemu lagi dengan saya di Second Eye. Oke. Apa yang baru? Keuangan beda, apa segala macam itu. Saya tahu ini adalah new content yang namanya podcast. Kita bukan ikut H542 atau segala macam itu, men. Beda. Oke. Kamu tahu siapa di sampingku? Kamu tahu? Saya kasih kenalkan, tapi sebelum saya perkenalkan, ini beliau yang paling yang menginspirasi saya sampai seperti ini. Jangan lupa itu ada tombol merah di bawah sebelah kirinya kamu itu video. Mana merah itu? Subscribe, like, comment, share. Oke, kalau sudah semua, tepuk tangan. Iya sudah. Please welcome Abdul Fattah. Abdul Fattah, apa kabar, Fattah? Baik. Nah, kita ngobrol dulu. Jadi untuk kalian para wanita, kebetulan sebelum kita masuk ke paling intinya, bro, beliau ini masih jomblo. Seperti biasa reaksi jomblo. Ini sebenarnya inspirasi sebenarnya konten online aja. Oke. Beliau sudah bumbu. Go. Ada santai. Jomblo. Jangan lupa ada juga IG-nya beliau, follow @pekarangan rumah. Untuk kalian semua itu wajib, fardu kifayah itu untuk kamu. Apa nih? Nanti ini pokoknya konten yang kamu cari konten yang faedah ini ya. Sekarang berfaedah sudah konten, bukan reak terus. Apa kabar Bang Fattah? Alhamdulillah baik. Apa kesibukan apa? Kesibukan Apa lagi sekarang? Ada dan tidak ada. Sorry, aku bicara begitu nih. Jadi tinggal ditafsir sendiri. Jadi ada dan tidak ada itu maksudnya kadang ada kerjaan, kadang tidak ada kerjaan. Cuma kalau kegiatan mandiri belum ada. Berarti sekarang ini Pekerjaan tetap masih prosesnya. Saya kira apa lagi buat something new untuk apa? Karena kalau kamu tahu ini untuk pemuda, kalau pemula atau kamu tahu, kalau pemula pindah ke BTN kamu. Ini supaya teman-teman harus tahu. Terus itu pekerjaan sekarang. Terus ada yang juga bertanya ini. Umurnya Bang Fattah berapa sebenarnya? 31 kurang 10. 32 kurang 10. Belum menikah. Belum. Kenapa? Bagaimana? Masih banyak mau diurus. Apa semua diurus? Karena itu banyak masih diurus. Apa semua diurus itu? Saya mau urus bangun tidurku pagi. Bisa bangun pagi, berasa bangun pagi. Kenapa? Kalau ada yang mau terima itu bagus. Perempuan, kamu dengar itu? Kalau yang mau masuknya, Oke, saya dengar ini. Patut ini beliau ini salah satu yang menginspirasi saya supaya untuk kamu tahu. Ini fun fact-nya. Kamu tahu fun fact nanti bahasa Inggris. Fun fact itu yang baru fakta. Nah, ya fakta-fakta unik lah ya yang beliau ini salah satu inspirasi saya dalam berkarya berseni dan mungkin jujur itu tuh ada Bang Fuad bos ini
har, kalau kamu tahu orang kalau bola Haryono ya Allah, pindah ke BTN sama kamu. Jiwa percetakan ada, bukan endorse tapi cetak undangan sini saya ini kebetulan kita pakai ruangan jiwa percetakan. Sangat bangga sekali saya kan. Pokoknya kalau kamu oke, lanjut ke topik ya. Bang, saya dengar kamu ini aktif di seni, artinya betul-betul penggiat seni, betul-betul terjun masuk ke dalam seni, betul tidak itu atau gimana, atau hanya isu atau aktif di seni dari tahun-tahun berapa? maksudnya seni apa ini? Ya, lebih ke seni lah. Apa? Lebih ke style atau lebih ke karya, karena bicara seni ini luas. Maksudnya dari pribadi, pribadi dulu lah. Iya. Ya aktif di seni. Maksudnya sampai sekarang masih di Sanggar Seni Kalkun Toge. Oh iya, sangat. Jadi ada Kalkun Toge official. Masih sementara berjalan, masih aktif kan? Masih aktif. Follow itu Kalkun Toge official, yang saya taruh di deskripsi. Oke, terus tidak, maksudnya seni, maksudnya bukan konsolkan tapi betul-betul semua, maksudnya di luar karya. Apa yang memotivasi Bang Fuad ini untuk Awalnya berkarya atau ya mengenal seni gitu? Awalnya kita awalnya itu dulu dari kecil saya berapa kali ikut pementasan apa namanya itu dulu itu studi SMP dulu masih SMP yang garap teater sendiri karena biasa nonton film, biasa nonton pementasan begitu. Dulu Masih menonton tertarik. Cuma dulu kalau masih kecil saya itu suka bikin sesuatu yang menarik kayak gitu. Jiwa seni itu ada dulu dari kecil, dari saya rasa dulu. Barangkai permainan kayak mau bikin apa dia panjat pohon, ikat tali, suka berimajinasi, maksudnya seperti kayak kita masih kecil itu. Dulu sifatnya masih sendiri, kalau tidak ada teman sering bermain sendiri. Oh, jadi begitu. Menghayalnya itu begitu sendiri, kok Ya, itu ambil ini cara pandang waktu masih kecil ya, jadi begitu pikiran berseni. Nah, sekarang berarti itu saya dari SMP sudah garap apa kayak dulu ada pementasan di Pramuka, jadi kita bikin satu pementasan. Dulu waktu itu saya belum tahu itu namanya teater, itu namanya tari, itu namanya seni, jadi saya belum tahu. Jadi peran dulu masih lebih ke drama. Nah, berarti itu kebutuhan drama. Ya, ekstrakurikuler sekolah berarti kan. Maksudnya kalau itu mungkin belum ke situ. Nah, sekarang ini mulai aktifnya atau menjadi, sekarang saya bisa bilang Abang Fuad ini profesional player, artinya bukan pro player yang sifat e-sport nanti kamu yang cerdas, bukan itu, nanti kamu dengerin. Artinya betul-betul bagaimana kan, otomatis di umur belasan tahun dengan sekarang umur 30-an itu otomatis akan terupgrade sendiri, artinya lebih visioner atau lebih beda lah cara pandang berkesenian ya kan, setelah masih di sekolah. Nah, sekarang ketika masuk dan butuh tahapan seriusnya begitu, atau sudah punya ruang atau sudah lain cara berpandang berkeseni, itu tahun berapa itu? Dulu kita itu setelah saya dapat ruang ekspresi, ada ruang namanya itu dulu 2000, saya dapatkan itu 2011. 2011 kita sudah punya ruang khusus, ruang ekspresi seni. Jadi kita bikin sanggar seni waktu itu. Itu 2000, kalau tidak salah 2011 awal berdirinya sanggar itu, sanggar kalau itu 2011. Tidak salah itu September ya, bulan 5 kalau tidak salah, bulan 5 itu. Bulan jadi apa itu? September. Bulan 5 September. Bukan
bulan 5. Tanggal 5 September. Kebetulan yang berdirikan itu awalnya 5 orang. Oke, terus sebelumnya itu 5 orang. sebelum kita masuk ke siapa pendiri Kalau Kunto V, saya agak lebih ke personal mengquote ini. Maksudnya adakah pasti tokoh ya kan? Tokoh atau sosok yang menjadi inspirasi Bang Fuad ini untuk ternyata berkesan ini tidak hanya sebatas ini atau siapa begitu tokoh-tokoh itu gitu. Kita punya kakak sepupu lagi. Punya kakak sepupu. Dulu ada kegiatan pementasan performing art Zat Sibalaya. Namanya Zat Sibalaya, jadi tinggal di Sibalaya. Itu disutradarai oleh Aba Ais. Kebetulan di aktornya itu ada kakak sepupuku itu namanya Fadli. Ya, Fadli Lakau. Saya kenal itu. Fadli Lakau. Jadi dia itu bermain teater, maksudnya teater tidak pada umumnya. Saya berapa kali pernah datang juga ke rumahnya di Sidalang. Saya pernah lihat dia latihan ini apa teater apa ini. Saya pikir dulu itu bok pala itu banting. Jadi saya lihat dia bermain di sini loh, di Bulu di kompleks SD. Kompleks SD itu 2010. Sebelum ada ruang Itu ya, salah satu sanggar seni. atau ada lagi selain ke Fadli Lakau. Selain itu awal ada juga namanya Kak Even ya. Itu salah satu yang apa itu anak Noah pasti tahu itu ya. Pasti tahu ya. Dia LTKB, lembaga atau kayak bangkit. Dia dari tua kasar ya kemarin. Dia kemarin itu mengajak teman-teman dari kalau Kubula mau buat sanggar termasuk itu KF. Itu motivasi ketika dia untuk motivasinya Bang Fuad sendiri menjadi inspirasi lah gitu. Sebagai apa kemarin itu dia kayak bahwa beginilah pola pikir untuk struktur kesenian, lembaga kesenian seperti ini. Jadi selain dua ada lagi nggak? Terus kesini termasuk Aba Ais. Terus itu ketika sudah mulai artinya dari sebelum dari nol berarti masih 2 orang ini masih 2 orang. Oke. Yang lebih fans matinya itu yang sepupu saya tadi itu Fadli Lakau dia teater. Nah sekarang sebelum saya minum kopi dulu, kalau Kunto V ya, saya punya sanggar itu kamu tahu, kamu tahu. Hey men, kamu dari mana semua kamu ke Kunto V? Oke, kalau Kunto V ya, siapa pelopor di balik Kunto V? Coba ceritakan sedikit tentang Kunto V karena sekarang Bang Fuad kan statusnya sebagai ketua sanggar Kunto V ya kan? Ya sudah mengambil kayak Soeharto juga, tapi cuma dia mengganti beliau karena tidak ada yang mampu, kalau kamu tahu. Apa itu Kunto V? Kenapa sampai Kunto V? Siapa dalam di balik Kunto V? Hidupnya, makanya terbangkitnya dari Kunto V? Monggo silakan cerita. Awalnya dulu kan kita kumpul-kumpul. Awalnya kita ini kan hidup di deker begitu, main gitar-gitar, baru cuma kumpul-kumpul ketemu begitu. Dulu kan awal 2000 berapa itu masih kalau anak deker lah. Belum tahu jati diri itu mau kemana toh. Akhirnya kumpul-kumpul. Ada namanya teman satu itu Ivan. Dia kasih tahu Kak Evan mau begini mau bikin sanggar. Oh berarti ada Kak Evan juga yang terlibat di situ? Iya, waktu itu sudah Kak Evan sudah tinggal di sini. Dia kebetulan kawin dengan orang sini, jadi dia tinggal di situ. Jadi dia panggil Evan, dia bilang kita mau bikin sanggar ya. Jadi dia kasih dengar saya lagunya itu, ada lagu dulu kan belum terlalu familiar kita dengar itu lagu-lagu etnik Kaili itu. Oh bagus kita bikin ngomong. Oh iya panggil ini.
Jadi kita itu ada berapa ya? Ada 5 dulu awalnya. Ada Ivan, ada saya, ada Maruf. Terus ada Har, ada Amar. Oh, Ini orang. Siapa tadi? Maruf. Ada Maruf, ada Ivan, ada Har. Nah, aku punya itu bosku. Terus kamu punya Ziva. Ada Amar. Oh ya, Emring juga itu. Sama Komil. Iya. Berarti 5 ya? 5. Oh 5 berarti Fuad, Har, Yang Ivan, merintis pertama. iya. Terus Amar dengan Maruf. Berarti 5 itu. Yang itu dari ide gagasannya dari KFM gitu. Iya. Bilang kumpul temanmu, kita bikin ruang sanggar. Nama. Sama itu nama. Ada ini kan dibalik kalau Kuntove ya, kelapa yang sangat Kuntove kan yang disayangi ya. Kenapa itu? Dulu sebelum ke situ pro kontra dibalik pemilihan itu nama. Jadi kita bicara dulu kita nama apa bagus ya. Awalnya dulu di Kalukula ini ada namanya Sanggar Sanggineni. Sanggineni saya tahu sekali. Nah, Sanggineni ini dulu saya umur berapa itu, saya ingat pementasannya itu di kantor balai desa dulu. Itu kalau tidak salah masih 90-an dulu itu. Saya masih kecil, saya lihat ada pementasan teater di situ. Saya lihat pementasan kalau tidak salah itu biasa dipertunjukkan. Nah, di situ awalnya apa namanya Sanggineni. Terus kedua ada nama baru lagi, itu waktu nama untuk mau disepakati ya. Sanggineni, terus Bubuti Gondo. Kita ada Bubuti Gondo. Terus ada Tanah Santubi. Terus lupa lagi apa lagi itu. Pokoknya yang saya ingat 3 itu dulu. Kalau kita sepakat dengan nama apa namanya Sanggineni, berarti kita harus ketemu lagi dengan orang-orang yang Sanggineni, orang-orang yang Sanggineni dulu ya, orang tua dulu berarti. Terus karena ada 3 itu berarti. Karena waktu itu kita pikir, baku ketemu lagi dengan ketua-ketua kan siapa semua, kita tidak tahu. Begitu. Coba cari nama lain, cari Bubuti Gondo. Gondo artinya juga kita cuma tahu namanya, tapi kita tidak tahu filosofi Bubuti Gondo itu apa. Dia cuma nama yang ada di Kalukula. Terus Bapak Tanah Santubi itu ada di sana. Cuma hanya tahu nama tapi tidak tahu filosofi sejarah ya. Iya, dulu kan kita belum apa filosofi itu, arti apa dulu itu kan. Jadi cuma belum ke situ dulu. Nah, muncul nama itu dari saudara kita Ivan. Oh, Ivan. Ivan Mansur Juraijo. Jora. Ivan Mansur Jora. Yang diedit itu. Ivan Mansur Jora. Dia bilang bagaimana namanya Kalukuntove ya. Jadi apa nama kelapa yang disayang. Itu kayaknya menarik gitu, sepakat. Maksudnya Kalukuntove ini lahir dengan warna baru, dengan warna kesenian baru. Jadi sepakat, jadi kita sepakati. Baru dibikin sudah divisi-divisi langsung malam itu. Saya kemarin divisi teater, Ivan langsung ditunjuk sebagai ketua umum awal. Berarti pas penentuan nama langsung buat divisi-divisi ya, langsung. Nah, ini menarik. Kamu penonton, kamu pasti tahu nih. Abang Putih ini paling ahli di sastra, di teater. Saya tahu, kita cerita challenge dulu. Coba buatkan satu sastra, karena saya dengar ini teman-teman sanggar nanti ada, insya Allah ada video teasernya sebelum 17-an. Itu sanggar ada buat kegiatan di 17 Agustus di lokasinya di SD
tahun dulu lah, SD 1, SD di depan di lorong, bukan di lorong sih, di jalan Guru Tua. Kamu tahu yang sekedar info untuk kamu semua. Challenge dulu. Apa ini? Mau baca apa ini? Coba terserah. Kalau biasa kan yang lihat disuruh coba rap dulu apa. Terus saya Ada mungkin sastra satu kita menit bawa catatan kecil ya. siapa tahu perempuan santai kan. Saya lupa juga. Hah? Banyak sebenarnya. Itu kan kamu tahu tuh, cuma kamu tidak tahu saudara-saudara sekalian deh yang bahagia. Kalau sudah Bang Fuad di Makasih sastranya, langsung salju kalau ke bulan. Kamu tidak tahu cahaya beliau ini sudah Sastra ya ini Serah. dari puncak apa ini? itu karyanya Bang Fuad sendiri. Oh, tapi itu sedikit saja. Nah, Dari atas di bawah bulan. hmm. Di atas bawah bulan. Sama. Menari untuk kemerdekaan. Oh, atau gini. Kamera. Coba. Oh begitu. Sedikit, coba. Sedikit perform kecil lah sebelum kita mulai. Perform bagaimana? Perform tidak, sastra aja di depan kamera apa. Dari atas di bawah bulan. Menari untuk kemerdekaanku. Kemerdekaan yang tak kau bisa miliki. Karena hanya ada aku dan Tuhanku. Men, kamu tahu perasaan pas kamu dengar Tuhan, kamu tahu semua para penonton cerdas. Baru sedikit itu, baru masih coach itu kan sasa itu coach happy. Oke. Keren kan? Kamu baru tahu tuh, makanya masa disangka kalau kamu jangan cuman tidak jelas kamu, apalagi jomblo kamu semua dapat kerjaan kamu di rumah yang memang sini sangat buka, oke? Teater tuh gara-gara itu membuat jadi terlena dalam menggarap sesuatu itu pasti absurd, pasti setiap karya pasti absurd, banting sana banting sini teriak sana teriak sini. Apakah tidak kasihan mereka penonton? Tidak.